Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Sebelumnya, selamat berbahagia, salam luar biasa dari saya teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Abid. Saya dari mahasiswa Fakultas Agama Islam dari Universitas Islam Sultan Agung. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu tugas UTS mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran yang diampu oleh Ustadz Farhan. Jadi di video ini saya akan berbagi informasi tentang keterampilan dasar mengajar. Jadi guru itu harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Selanjutnya jadi seorang guru itu harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar sendiri itu ada 8, teman-teman. Ada 8. Yang pertama itu bertanya, yang kedua memberi penguatan, yang ketiga mengadakan variasi, yang keempat membimbing diskusi kelompok kecil, yang kelima menjelaskan, yang keenam membuka dan menutup, yang ketujuh mengelola kelas, kedelapan menjajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, yang pertama keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya di sini itu saya kelompokkan menjadi 2, yaitu bertanya dasar dan bertanya lanjutan. Bertanya dasar itu seperti mengungkap pertanyaan secara jelas dan singkat, pemusatan perhatian dan penyebaran pertanyaan, memindahkan giliran, memberikan waktu berpikir, dan terakhir memberikan tuntunan atau dengan cara menyederhanakan pertanyaan. Nah, kemudian bertanya lanjut itu ada mengubah tuntutan kognitif, mengatur urutan pertanyaan, menggunakan pertanyaan pelacak, dan meningkatkan interaksi. Nah, keterampilan bertanya di sini itu bagi saya itu sebuah cara untuk kita bisa lebih interaktif kepada peserta didik seperti itu. Karena apa? Karena bertanya ini itu bisa kita selipkan di ketika kita memberikan penjelasan seperti itu. Ketika kita menyampaikan materi untuk kita, istilah kata itu ice breaking yang tidak terencana. Nah, itu termasuk keterampilan bertanya. Karena apa? Nah, untuk bertanya kita selain kita bertanya kepada salah satu orang, kita itu juga bisa melempar pertanyaan. Nah, itu melempar pertanyaan. Oh, apakah jawaban dari si A itu benar? Nah, ada yang mau menjelaskan lagi? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya keterampilan memberi penguatan. Nah, ini keterampilan memberikan penguatan itu ada verbal dan non-verbal teman-teman. Yang non-verbal itu gerak mendekati, mimik dan gerakan badan. Yang ketiga sentuhan. Nah, persyaratan memberi penguatan itu hangat dan antusias, bermakna, jelas sasaran, dan segera dan bervariasi. Nah, maksud dari penguatan ini itu ketika kita bertanya, ada peserta didik yang menjawab. Nah, kita itu memberi argumen untuk menguatkan dari jawaban si peserta didik. Nah, yang dimaksud hangat dan antusias itu kita memberi memberi apresiasi kepada peserta didik yang sudah kita tanya bahwa oh benar, terus kita menjelaskan sebagai penguatan seperti itu. Jadi ketika kita bertanya kepada siswa itu kita jangan misal salah itu jangan langsung disalahkan. Itu membuat mereka ada memori untuk malu menjawab. Jadi kena mental lah seperti itu. Jadi benar sekali, benar tapi kurang tepat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke,
Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Variasi di sini saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, variasi gaya mengajar, yaitu ada suara, kontak pandang, variasi gerakan badan, atau mengubah posisi. Yang kedua, variasi media dan bahan, ada visual, audio, dan audio visual. Yang ketiga, variasi pola interaksi, klasik, kelompok, perorangan, diskusi, latihan, dan demonstrasi. Nah, di dalam keterampilan dasar mengajar itu guru itu harus kreatif, harus kreatif. Karena apa? Karena bukan hanya peserta didik ya, semuanya itu nggak suka hal yang monoton, terutama yang monoton itu pasti membosankan lah, seperti itu. Seperti ketika kita belajar ya nggak papan tulis terus, misal nanti ada bahan-bahan untuk media pembelajaran seperti itu. Terus ketika kita juga mengajar itu jangan cuma duduk di meja guru terus, kita harus kadang berdiri, kadang berjalan-jalan, kadang membuat diskusi. Nah seperti itu termasuk sebuah variasi. Jadi misal kita masuk, kita memberi tugas, kita menjelaskan, terus kita hanya duduk di meja guru, nanti keluar langsung ke meja kantor, nah itu kurang tepat. Nah, jadi untuk guru-guru itu harus bisa dievaluasi lagi, seperti itu ya teman-teman. Terus yang keempat itu ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil itu melibatkan 3-9 orang. Terus tatap muka, informal, memiliki tujuan, berlangsung dalam proses yang sistematis. Nah, di diskusi kelompok kecil ini itu misal kita nanti bisa membuat, misal satu kelas ada 30 orang, 30 peserta didik. Jadi itu kita nanti bisa kita buat 5 kelompok. Jadi 6 orang. Nah, itu tatap muka informal. Jadi kelompok itu seperti FGD, focus group discussion. Fokus grup diskusi. Nah, jadi membuat lingkaran, saling menatap sesama kelompoknya. Terus memiliki tujuan, karena fokus grup diskusi harus ada yang diskusikan. Nah, ini kita harus kreatif untuk mengisi topik-topik kelompoknya. Terus tujuan sendiri untuk diskusi itu membagi informasi dan pengalaman, meningkatkan pemahaman, mengembangkan kemampuan berpikir, membina kerjasama. Nah, meningkatkan pemahaman. Untuk ketika kita membuat diskusi di kelas itu salah satu termasuk upaya kita untuk peserta didik menjadi lebih paham. Karena apa? Karena mereka itu diskusi dengan temannya sendiri. Berbeda loh. Siswa bertanya kepada temannya sama siswa bertanya kepada guru. Siswa menjelaskan kepada temannya dan siswa menjelaskan kepada guru. Karena grade-nya itu sudah berbeda, seperti itu. Jadi ketika mereka mampu menjelaskan kepada temannya, insya Allah mereka sudah paham. Nah, itu salah satu trik. Nah, komponen memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi. Diskusi akan efektif jika topik sesuai, persiapan memadai, pemimpin siap, kelompok aktif. Nah, itu PR. Ini PR. Bagaimana diskusi agar bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, ini guru harus mengulas topik, harus sesuai, persiapan harus memadai, pemimpin siap. Kita harus membagi pemimpin kelompok. Kalau jadi untuk menjadi moderator di kelompoknya, seperti itu. Terus yang kelima adalah keterampilan menjelaskan. Nah, jadi guru itu nggak cuman hanya masuk terus membuka LKS terus suruh baca sendiri terus mengerjakan tugas nanti dikumpulkan di meja guru. Nah, itu kurang pas teman-teman. Itu kurang pas. Jadi tujuan keterampilan menjelaskan, membimbing siswa memahami konsep, memberi penalaran, terlibat dalam berpikir.
Kedua, mendapatkan balikan dari siswa. Komponen merencanakan penjelasan isi pesan, karakteristik siswa, menyajikan penjelasan, kejelasan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan. Nah, ini sangat penting teman-teman. Karena ketika guru tidak mampu menjelaskan, kasihan peserta didiknya. Ini kita harus bisa merenungi yang kelima ini teman-teman. Nah, dan PR-nya ketika kita sebagai guru menjelaskan, itu yang namanya jelas itu bukannya tambah rumit, harus jelas. Itu salah, kurang pas kalau dijelaskan malah tambah rumit, itu kurang pas. Terus keterampilan membuka dan menutup. Tujuan memberi motivasi, menjelaskan batas tugas, hubungi materi, mengetahui tingkat pemahaman. Membuka, menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan. Menutup, meninjau kembali, evaluasi penguasaan siswa, dan tindak lanjut. Nah, ini mungkin aslinya mudah, tapi kita sering lupa. Karena apa? Karena yang namanya demam panggung ya. Udah menguasai materi semalaman, tapi kita demam panggung, terpicunya materi, lupa akan membuka dan menutup. Padahal ketika pembukaan itu bagus, terus antusiasme untuk menyimak materinya itu lebih bergairah, seperti itu teman-teman. Nah, ini terus ketika membuka itu harus ada sapaan kepada peserta didik, seperti itu ya. Terus menutup, nanti kita bisa evaluasi materi yang sudah kita sampaikan, seperti itu. Terus yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas, penciptaan kondisi belajar secara optimal, menunjukkan sikap tanggap, membagi dan memusatkan perhatian kelompok, petunjuk yang jelas, memberi teguran dan penguatan, mengatasi penyimpangan perilaku, menemukan dan mengatasi tingkah laku yang bermasalah, memodifikasi tingkah laku. Terus yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil perorangan. Ini itu seperti yang membuat diskusi tadi ya teman-teman, hampir sama. Yang terakhir yaitu mengadakan pendekatan secara pribadi, mengorganisasikan, membimbing dan memudahkan belajar, merencanakan dan melaksanakan KBM, prinsip penggunaan, guru mengenal siswa secara perorangan, membantu siswa menilai kemajuan sendiri, variasi perorganisasian. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat diterima oleh beliau, dosen saya, dosen pengampu mata kuliah strategi dan metode pembelajaran, beliau Ustadz Farhan. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.